Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fitri Amaya Iswara dari Departemen Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Malang dengan NIM 2101216000414. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai model-model pembelajaran terpadu yang saya ketahui. Yang pertama ada model penggalan. Model penggalan merupakan model kurikulum yang bahan pembelajarannya disajikan dalam bentuk subjek atau mata pelajaran yang utuh tanpa ada keterkaitan dengan mata pelajaran lain. Model ini cocok digunakan pada tingkat universitas atau sekolah menengah atas yang ada dalam proses pembelajarannya terdapat penjurusan atau pemisahan mata pelajaran. Untuk kelebihannya, peserta didik mampu menguasai secara penuh satu kemampuan tertentu untuk tiap mata pelajaran, sehingga peserta didik ahli dan terampil dalam bidang tertentu. Untuk kekurangannya sendiri, peserta didik hanya belajar pada tempat dan sumber belajar, serta kurang mampu membuat hubungan atau pemaduan dengan konsep sejenis. Yang kedua adalah model keterhubungan. Model keterhubungan merupakan model pembelajaran yang menghubungkan konsep satu dengan konsep lain, satu topik satu dengan topik lain, satu keterampilan dengan keterampilan lain, dan tugas dilakukan pada hari-hari dengan tugas yang dilakukan pada hari berikutnya. Untuk kelebihan dari model pembelajaran keterhubungan adalah peserta didik dapat memperoleh gambaran secara menyeluruh tentang suatu konsep sehingga transfer pengetahuan akan sangat mudah karena konsep-konsep pokok dikembangkan terus-menerus. Untuk kekurangannya sendiri, yang pertama ada tidak mendorong guru untuk bekerja secara tim sehingga isi dari pelajaran tetap merentangkan konsep-konsep serta ide-ide antar bidang studi. Yang kekurangan yang kedua adalah memadukan ide-ide dalam satu bidang studi, maka usaha untuk mengembangkan keterhubungan antar bidang studi menjadi terabaikan. Selanjutnya yang ketiga adalah model serang. Model serang merupakan model pembelajaran yang target utamanya adalah materi pelajaran dengan keterampilan berpikir dan keterampilan mengorganisasi agar suatu proses pembelajarannya mencapai materi pengajaran. Model ini biasanya digunakan oleh guru yang sudah terlatih karena selain fokus dengan tujuan pembelajaran, model ini juga fokus dalam pembentukan kemampuan berpikir dan kemampuan sosial di dalamnya. Untuk kelebihannya sendiri, yang pertama adalah kemampuan siswa lebih diperkaya lagi karena selain memperdalam materi, juga aspek keterampilan seperti berpikir dan mengorganisasi. Yang kedua adalah guru biasanya memadukan beberapa keterampilan sekaligus dalam pembelajaran satu mata pelajaran. Yang ketiga adalah guru dapat memberikan pelatihan pada berbagai bidang penting dalam satu waktu sehingga tidak memerlukan penambahan waktu dan biasanya memadukan kurikulum secara luas. Untuk kekurangannya sendiri, yang pertama ada dalam hal perancangan, jika dilakukan secara tergesa-gesa dan kurang cermat, itu tidak akan dapat terlaksanakan. Nah, yang kedua, jika tanpa perancangan yang matang dan memadukan beberapa keterampilan yang menjadi target dalam satu pembelajaran. Selanjutnya ada model urutan atau rangkaian. Model urutan atau rangkaian merupakan model pembelajaran yang menekankan pada urutan karena adanya persamaan-persamaan konsep walaupun mata pelajarannya berbeda. Model ini biasanya digunakan pada mata pelajaran SD. Untuk kelebihan yang pertama ada dengan mengatur topik, bab, dan unit, guru dapat membuat prioritas kurikuler tidak sekedar mengikuti urutan yang sudah dibuat dalam buku teks. Yang kedua adalah dengan pembelajaran model ini, guru dapat membuat keputusan penting tentang konten dari sudut pandang dan yang disengaja terkait dengan topik disiplin membantu mereka memahami studi mereka di kedua bidang konten. Selanjutnya kelebihannya adalah peserta didik melihat guru di mata pelajaran yang berbeda, isi mata pelajaran yang berbeda, dalam waktu yang berbeda, guru dapat membuat poin yaitu topik, bab, dan unit. Maka siswa dapat memperkuat pengetahuannya dan mendapat pelajaran yang lebih bermakna. Untuk kelebihan yang keempat ada dengan diintegrasikan model ini membantu transfer belajar siswa. Untuk
Untuk kekurangannya sendiri, yang pertama adalah dibutuhkan kompromi dari beberapa guru mata pelajaran yang berbeda untuk membuat model. Yang kedua adalah guru harus memiliki otonomi dalam membuat urutan kurikulum. Yang ketiga adalah untuk membuat urutan yang sesuai dengan apa yang terjadi. Terakhir, membutuhkan kolaborasi dan fleksibilitas dari semua orang yang terlibat. Selanjutnya adalah model bagian. Model bagian merupakan perpaduan pembelajaran akibat adanya tumpang tindih ide-ide atau konsep dua mata pelajaran atau lebih yang melihat konsep, sikap, dan keterampilan yang sama. Untuk kelebihannya, yang pertama adalah untuk lebih mudah dalam menggunakannya sebagai langkah awal menuju secara penuh model terpadu yang mencakup 4 disiplin ilmu. Dengan menghubungkan disiplin ilmu serupa yang saling tumpang tindih akan memungkinkan mempelajari konsep yang lebih dalam. Untuk kelebihan yang kedua adalah dalam hal mentransfer konsep secara lebih dalam, siswa menjadi lebih mudah melakukannya. Misal, yang dengan media alat bantu film yang mana untuk menanamkan konsep dari dua mata pelajaran dalam waktu yang bersamaan. Untuk kelebihan yang ketiga adalah guru dapat meletakkan kegiatan mereka bersama untuk menciptakan blok waktu yang lebih besar untuk meningkatkan pengalaman belajar. Untuk selanjutnya adalah kekurangan. Yang pertama adalah antar disiplin ilmu memerlukan komitmen pasangan untuk bekerja sama dalam fase awal. Kekurangan yang kedua adalah untuk menyusun rancangan model pembelajaran diperlukan kerjasama guru dari mata pelajaran yang berbeda. Selanjutnya, untuk kekurangan yang ketiga adalah sulitnya mencari partner atau tim yang dapat saling percaya dalam bekerja untuk menciptakan waktu yang bersifat fleksibel dan kompromi. Selanjutnya adalah model jaring laba-laba. Model jaring laba-laba merupakan model pembelajaran yang pembelajarannya berpusat pada apa yang dijabarkan dalam beberapa kegiatan atau bidang pengembangan. Model ini menggunakan tema sebagai dasar pengembangannya dan relatif digunakan para guru TK pemula. Untuk kelebihan dari model jaring laba-laba adalah satu, mempermudahkan anak untuk melihat berbagai kegiatan atau berbagai gagasan yang berbeda namun saling terkait dalam satu tema. Kelebihan yang kedua adalah model ini mempermudah perancangan kerja tim karena semua anggota tim atau guru sebagai pengembang dapat bekerja sama untuk mengembangkan semua bidang atau aspek pengembangan melalui satu tema saja sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam materi pembelajaran. Untuk kekurangannya yaitu yang pertama, satu, cukup sulit dalam memilih tema. Yang kedua adalah guru cenderung merumuskan tema yang dangkal karena kurang dieksplorasi atau digali lebih dalam. Dan yang ketiga, guru harus dapat memenuhi misi kurikulum baku. Dan yang terakhir adalah seringkali guru lebih memperhatikan kegiatan pembelajaran apa yang akan dilaksanakan daripada pengembangan konsepnya. Selanjutnya adalah model galur. Model galur merupakan model pemaduan bentuk keterampilan, misalnya melakukan prediksi atau estimasi dalam matematika, ramalan terhadap kejadian-kejadian, antisipasi terhadap cerita dalam novel, dan sebagainya. Bentuk trait dari model ini berfokus pada apa yang disebut meta kurikulum. Untuk kelebihan dari model galur ini, konsepnya berputar sekitar meta kurikulum yang menentukan pada perilaku metakognitif atau materi untuk tiap mata pelajaran tetap murni dan siswa dapat belajar bagaimana seharusnya belajar di masa yang akan datang sesuai dengan laju perkembangan era globalisasi. Untuk kekurangannya sendiri adalah hubungan isi antar materi pelajaran tidak terlalu ditunjukkan sehingga secara eksplisit siswa kurang dapat memahami keterkaitan konten antara mata pelajaran satu dengan mata pelajaran lainnya. Selanjutnya adalah model keterpaduan. Model keterpaduan merupakan model pemaduan sejumlah topik dari mata pelajaran yang berbeda tetapi eksistensinya sama dalam sebuah topik tertentu.
Untuk kelebihannya sendiri, siswa saling mengaitkan, saling menghubungkan di antara macam-macam bagian dari mata pelajaran, keterpaduan secara sukses diimplementasikan, pendekatan belajar yang lingkungan belajar yang ideal untuk hari terpadu atau integrated day secara eksternal dan untuk keterpaduan belajar untuk fokus internal. Selain itu, model ini juga mendorong motivasi murid. Untuk kekurangannya sendiri, model ini sulit dilaksanakan secara penuh, membutuhkan keterampilan tinggi, percaya diri dalam prioritas konsep, keterampilan dan sikap yang menembus secara urut dari mata pelajaran, dan membutuhkan model tim ahli pada bidang dan merencanakan dan mengajar bersama. Selanjutnya untuk model yang terakhir adalah model jaringan. Model jaringan merupakan model pemaduan pembelajaran yang mengandaikan kemungkinan pengubahan konsepsi, bentuk pemecahan masalah, maupun tuntutan bentuk keterampilan baru setelah siswa mengadakan studi lapangan dalam situasi, kondisi, maupun konteks yang berbeda-beda. Belajar disikapi sebagai proses yang berlangsung secara terus-menerus karena adanya hubungan timbal balik antara pemahaman dan kenyataan yang dihadapi siswa. Untuk kelebihannya sendiri yaitu siswa memperluas wawasan pengetahuan pada satu atau dua mata pelajaran secara mendalam dan sempit sasarannya. Dan kekurangannya sendiri adalah kemungkinan motivasi siswa akan berubah ke dalam materi pelajaran menjadi dangkal secara tidak sengaja karena mendapat hambatan dalam mencari sumber belajar. Itu tadi adalah pemahaman saya mengenai model pembelajaran terpadu. Mohon maaf jika ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.